Pernahkah kamu merasa asing? Seolah-olah kamu sedang berdiri di tengah keramaian, di antara tawa dan percakapan yang riuh, tapi kamu merasa seperti berada di dalam sebuah gelembung kaca. Kamu bisa melihat mereka, kamu bisa mendengar mereka, tapi kamu tidak benar-benar bisa menyentuh mereka. Mungkin kamu sering bertanya-tanya pada dirimu sendiri, apa yang salah denganku? Mengapa aku sulit sekali merasa terhubung? Mengapa basa-basi terasa begitu menyiksa, sementara orang lain melakukannya semudah bernapas? Jika kamu pernah merasakan kesepian yang mendalam, justru saat kamu berada di antara banyak orang, video ini untukmu. Seringkali, masyarakat melabeli kesendirian sebagai sebuah kegagalan sosial. Kita diajarkan bahwa memiliki banyak teman adalah tanda kesuksesan, tanda bahwa kita normal, dan tanda bahwa kita bahagia. Namun, ada sebuah paradoks yang jarang dibicarakan secara terbuka. Sebuah paradoks di mana semakin tinggi kecerdasan seseorang, semakin dalam cara mereka memandang dunia, seringkali semakin kecil lingkaran sosial yang mereka miliki. Hari ini, kita tidak akan berbicara tentang kesombongan intelektual. Kita tidak akan berbicara tentang menjadi antisosial. Kita akan menyelami hati dan pikiranmu. Kita akan mengupas alasan ilmiah, psikologis, dan emosional, mengapa orang-orang dengan kecerdasan tinggi cenderung berjalan sendirian. Dan yang paling penting, mengapa hal itu sebenarnya bukanlah sebuah kutukan, melainkan sebuah ruang suci untuk pertumbuhanmu. Mari kita bicara dari hati ke hati. Mari kita mulai dengan hal yang paling mendasar, komunikasi. Bagi kebanyakan orang, percakapan adalah tentang perekat sosial. Apa kabar? Cuacanya panas ya hari ini? Atau, kamu nonton berita viral kemarin? Ini adalah jembatan kecil yang dibangun orang untuk merasa aman. Tapi bagi seseorang dengan pikiran yang kompleks, jembatan ini seringkali terasa rapuh dan membosankan. Orang pintar. Dan ketika saya mengatakan pintar, saya tidak hanya bicara soal IQ, tapi juga kecerdasan emosional dan kedalaman berpikir. Mereka mendambakan sesuatu yang lebih dari sekadar permukaan. Ada sebuah kutipan terkenal dari Eleanor Roosevelt yang mungkin sering kamu dengar. Pikiran besar mendiskusikan ide, pikiran rata-rata mendiskusikan peristiwa, pikiran kecil mendiskusikan orang. Bagi kamu, percakapan bukan sekadar pertukaran informasi sepele. Kamu ingin tahu apa yang menggerakkan jiwa seseorang. Kamu ingin bicara tentang masa depan teknologi, tentang filosofi moral, tentang mengapa kita ada di sini, tentang seni, tentang ketakutan terbesar manusia, atau tentang keindahan alam semesta. Ketika kamu terjebak dalam percakapan yang hanya berputar pada gosip atau rutinitas harian, otakmu secara harafiah merasa kelaparan. Kamu tidak mendapatkan stimulasi mental yang kamu butuhkan. Inilah alasan pertama mengapa kamu mungkin menarik diri. Bukan karena kamu tidak menyukai orang lain, tapi karena interaksi permukaan itu menguras energimu jauh lebih cepat daripada menyelesaikannya. Kamu merasa lelah harus berpura-pura tertarik pada hal-hal yang tidak menggugah jiwamu. Dan karena mayoritas interaksi sosial sehari-hari dibangun di atas basa-basi ini, kamu akhirnya memilih diam, kamu memilih mundur. Kamu memilih buku, podcast, atau pikiranmu sendiri, karena di sana, kamu menemukan teman diskusi yang sepadan. Jangan merasa bersalah karena standar ini. Ini bukan berarti kamu sombong. Ini hanya berarti bensin untuk mesin pikiranmu berbeda. Kamu membutuhkan bahan bakar premium, sementara lingkungan sekitarmu menyajikan yang biasa. Namun, ini bukan hanya soal selera percakapan. Ada penjelasan evolusi yang menarik di balik kesendirianmu. Pernahkah kamu mendengar tentang The Savannah Theory of Happiness? Para peneliti psikologi evolusioner, Satoshi Kanazawa dan Norman Lee, menemukan sesuatu yang mengejutkan. Bagi kebanyakan orang, semakin sering mereka bersosialisasi dengan teman-teman, semakin bahagia mereka. Tapi, ada pengecualian besar. Bagi orang-orang dengan tingkat kecerdasan yang sangat tinggi, korelasi itu justru terbalik. Semakin sering orang pintar bersosialisasi, semakin turun tingkat kepuasan hidup mereka. Mengapa bisa begitu? Teorinya membawa kita kembali ke masa nenek moyang kita di sabana Afrika. Dulu, manusia hidup dalam kelompok kecil, sekitar 150 orang. Bertahan hidup bergantung pada kerjasama yang erat.
Jadi, otak kita berevolusi untuk merasa nyaman saat dikelilingi oleh suku kita. Namun, orang cerdas di masa modern memiliki kemampuan adaptasi yang unik. Otak mereka lebih mampu menyelesaikan tantangan baru sendirian. Mereka fokus pada tujuan jangka panjang, menciptakan karya, menyelesaikan masalah rumit, mengejar visi. Bagi mereka, interaksi sosial yang berlebihan justru menjadi gangguan. Bayangkan kamu sedang mencoba menyelesaikan sebuah puzzle raksasa yang rumit, itulah tujuan hidupmu. Setiap kali seseorang mengajakmu mengobrol tentang hal sepele, itu seperti seseorang menumpahkan air di atas meja puzzlemu. Itu mengganggu fokus, itu menghambat flow atau aliran kreasimu. Jadi, jika kamu merasa lebih bahagia saat sendirian di kamar, mengerjakan proyekmu, melukis, menulis, atau coding, dibandingkan saat berada di pesta, itu bukan karena kamu aneh. Itu karena secara evolusi, otakmu diprogram untuk fokus pada penciptaan, bukan sekadar pelestarian hubungan sosial. Kesendirian bagi orang pintar bukanlah isolasi. Kesendirian adalah inkubator, di sanalah ide-ide terbaikmu lahir. Mari kita masuk lebih dalam lagi, ke ranah emosional. Salah satu beban terberat menjadi orang yang peka dan cerdas adalah kemampuan untuk melihat melampaui topeng. Kamu memiliki intuisi yang tajam. Kamu bisa membaca bahasa tubuh, nada suara, dan ketidaksinkronan antara apa yang orang katakan dengan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Seringkali, dinamika pertemanan sosial dibangun di atas sedikit kepalsuan yang sopan. Orang berpura-pura setuju agar tidak berdebat. Orang memuji padahal tidak tulus. Orang tersenyum padahal benci. Bagi orang lain, ini adalah pelumas sosial yang wajar. Tapi bagimu, ini menyakitkan. Kamu mendambakan autentisitas. Kamu mendambakan kebenaran, seburuk apapun itu. Ketika kamu melihat seseorang bersikap palsu, sistem nilaimu menolaknya. Kamu sulit untuk sekadar ikut bermain sandiwara. Akibatnya, kamu menjadi sangat selektif. Kamu lebih memilih tidak punya teman sama sekali, daripada dikelilingi oleh teman-teman yang mengharuskanmu memakai topeng. Kamu mencari koneksi jiwa, bukan sekadar koneksi kontak. Dan mari jujur, mencari orang yang benar-benar autentik, yang berani jujur, yang berani rentan, dan yang memiliki kedalaman intelektual yang sama, itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Inilah sebabnya lingkaranmu kecil, karena saringanmu sangat rapat. Dan itu tidak apa-apa. Kualitas selalu mengalahkan kuantitas. Satu orang teman yang mengerti jiwamu lebih berharga, daripada 1000 orang yang hanya tahu namamu. Ada sisi lain dari cerita ini yang mungkin tidak kamu sadari. Seringkali, bukan kamu yang menjauh, tapi orang lain yang segan mendekat. Pernahkah kamu diberitahu, awalnya aku kira kamu sombong, atau kamu kelihatan galak kalau lagi diam? Orang pintar seringkali memiliki aura yang mengintimidasi, bahkan tanpa mereka sadari. Ketika kamu diam, kamu sedang berpikir atau mengobservasi. Tapi bagi orang lain, diammu diterjemahkan sebagai penghakiman atau ketidaktertarikan. Ketika kamu berbicara, kamu menggunakan kosakata yang presisi atau argumen yang logis. Bagi orang lain, itu bisa terasa seperti kamu sedang menggurui atau memamerkan kepintaran. Orang-orang sering merasa insecure atau tidak aman di dekat seseorang yang mereka anggap lebih cerdas. Mereka takut salah bicara, mereka takut terlihat bodoh. Akibatnya, mereka membangun tembok. Mereka tidak mengajakmu bercanda karena takut kamu tidak akan tertawa. Mereka tidak mengajakmu pergi karena berpikir selera kita berbeda. Ini adalah tragedi komunikasi. Kamu merasa kesepian karena tidak ada yang mendekat. Mereka tidak mendekat karena mereka merasa kamu tidak butuh mereka. Kamu mungkin tidak bermaksud mengintimidasi. Hati kamu mungkin lembut. Kamu mungkin sangat ingin diajak bicara. Tapi sinyal kecerdasan yang kamu pancarkan kadang-kadang menjadi perisai yang tidak sengaja kamu bangun. Menyadari hal ini penting. Bukan untuk memintamu menurunkan kecerdasanmu. Dan tentunya jangan pernah lakukan itu. Tapi untuk memahami bahwa kesendirianmu kadang adalah hasil dari proyeksi ketakutan orang lain, bukan kekurangan dirimu. Lalu, bagaimana kita menyikapi semua ini? Apakah kita harus sedih? Apakah kita harus memaksa diri menjadi orang lain? Sama sekali tidak.
Langkah pertama menuju kedamaian adalah penerimaan radikal. Terimalah bahwa kamu berbeda. Terimalah bahwa jalanmu mungkin lebih sunyi daripada jalan orang lain. Ingatlah ini, burung elang terbang sendirian, burung pipit terbang dalam kawanan. Keduanya memiliki peran di alam semesta, tapi mereka memiliki ketinggian terbang yang berbeda. Jika kamu merasa tidak punya banyak teman, ubahlah cara pandangmu. Jangan sebut itu kesepian. Sebut itu kemerdekaan. Dalam kesendirian itu, kamu memiliki kemerdekaan waktu. Kamu tidak perlu menghabiskan Jumat malammu mendengarkan keluhan orang lain yang tidak mau berubah. Kamu bisa menggunakan waktu itu untuk membangun bisnis, menulis buku, belajar bahasa baru, atau bermeditasi. Banyak penemuan terbesar di dunia, karya seni terindah, dan filosofi terdalam, lahir dari rahim kesunyian. Isaac Newton, Nikola Tesla, Emily Dickinson, mereka semua membayar harga jenius mereka dengan koin kesendirian. Jadikan kesendirianmu sebagai superpower. Gunakan waktu ini untuk mengenal dirimu sendiri sedalam-dalamnya. Jadilah sahabat terbaik bagi dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, satu-satunya orang yang akan bersamamu dari detik pertama kamu lahir hingga napas terakhirmu, adalah dirimu sendiri. Jika kamu bisa nyaman duduk diam dengan pikiranmu sendiri, kamu memiliki kekuatan yang tidak dimiliki sebagian besar orang di dunia ini. Namun, manusia tetaplah makhluk sosial. Saya tidak menyarankanmu untuk menjadi petapa selamanya. Kita tetap butuh kehangatan hubungan. Pertanyaannya adalah, bagaimana menemukan teman ketika kita merasa begitu berbeda? Kuncinya adalah, carilah berdasarkan minat, bukan lokasi. Teman sekolah atau teman kerja adalah teman karena lokasi. Teman yang terpaksa ada karena kalian berada di gedung yang sama. Peluang menemukan kecocokan di sana mungkin kecil. Tapi di era ini, kamu bisa mencari sukumu. Pergilah ke tempat di mana ide-ide didiskusikan. Klub buku, seminar, komunitas hobi yang spesifik, atau forum online tentang topik yang kamu cintai. Ketika kamu bertemu seseorang yang matanya berbinar saat membicarakan hal yang sama denganmu, peganglah itu. Dan satu tips penting, turunkan ekspektasi, tapi pertahankan standar. Kamu tidak perlu mencari kembaran jiwa yang sempurna dalam segala hal. Mungkin kamu punya teman untuk berdiskusi politik, tapi teman lain untuk berolahraga, dan teman lain lagi untuk sekadar makan enak. Tidak satu orang harus memenuhi semua kebutuhan intelektualmu. Belajarlah untuk sedikit lebih memaafkan ketidaksempurnaan orang lain. Kadang, di balik obrolan basa-basi yang membosankan, ada hati yang tulus yang siap mendengarkan jika kamu memberinya kesempatan. Kadang, kita perlu menjadi orang yang memulai kedalaman itu. Cobalah bertanya pertanyaan yang sedikit lebih dalam, dan lihat siapa yang bisa meresponsnya. Jadilah jembatan itu sesekali. Jika saat ini kamu merasa sendirian, ketahuilah bahwa kamu tidak rusak. Kamu tidak aneh. Kecerdasanmu adalah anugerah, meskipun terkadang terasa berat membawanya. Kesulitanmu menemukan teman adalah harga yang kamu bayar untuk kedalaman jiwamu. Dunia ini bising, tapi kamu memiliki musikmu sendiri. Dunia ini bergegas, tapi kamu memiliki ritmemu sendiri. Jangan pernah meredupkan cahayamu hanya agar orang lain merasa nyaman dalam kegelapan. Jangan mengecilkan dirimu agar muat di kotak mereka. Tetaplah tumbuh, tetaplah mencari, tetaplah menjadi autentik. Orang-orang yang tepat, mereka yang mencintai frekuensimu yang unik itu, akan datang. Mungkin tidak banyak, mungkin tidak sekarang. Tapi ketika mereka datang, itu akan menjadi persahabatan yang mengubah hidup, bukan sekadar mengisi waktu luang. Sampai saat itu tiba, nikmatilah tarian indah dengan dirimu sendiri. Jadikan kesendirianmu istana, bukan penjara. Terima kasih sudah menemani saya dalam renungan panjang ini. Saya tahu, tidak semua orang bisa bertahan menonton video dengan topik sedalam ini sampai akhir. Fakta bahwa kamu masih di sini, mendengarkan kalimat ini, membuktikan bahwa kamu adalah salah satu dari sedikit orang yang mencari makna lebih. Dan bagi saya, itu berarti kita sudah berteman dalam pemikiran. Jika keheningan dalam video ini menyapa jiwamu, atau jika kamu merasa pulang saat mendengarkan narasi ini, saya mengundangmu untuk bergabung dengan perjalanan kita. Tekan tombol subscribe bukan karena kewajiban, tapi jika kamu ingin kita terus belajar dan bertumbuh bersama di video-video selanjutnya. Jika ada satu kalimat dalam video ini yang mewakili perasaanmu,
Tinggalkan jejak di kolom like, atau bagikan video ini kepada satu orang teman yang mungkin juga sedang merasa sendirian di luar sana. Mungkin ini bisa menjadi peluk hangat bagi mereka. Sampai jumpa di renungan berikutnya, tetaplah hebat dengan caramu sendiri.